Hai pemirsa, semangat weekend dan tetap patuhi 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bersama kita bisa melawan COVID-19. Stay safe, stay clean, and stay healthy. Bak lakon telenovela gara-gara saling salib di jalanan dua pesohor tanah air, yakni mantan Menteri Pemuda dan Olahraga era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Roy Suryo, ribut dengan pesinetron Lucky Alamsyah. Roy tak terima karena dituduh Lucky menyerempet mobilnya lalu kabur dan bersikap arogan saat disambangi. Tuduhan itu dinilai telah mencemarkan nama baik Roy sebagai politisi dan ahli IT yang beken. Dengan seabrek bukti, Roy akhirnya melaporkan pemeran antagonis di sinetron yang karib dengan adegan tangis itu. Lantas apa saja bukti yang telah disodorkan Roy ke pihak polisi? Bagaimana Lucky menghadapinya? Lantas bagaimana sesungguhnya kronologi kejadian saling salib di jalanan hingga berujung ke meja hijau? Bersama saya, Dia Sestari, kita akan mengulas fakta baru yang belum terungkap di balik kisruh hukum yang bermula saling salib di jalanan antara Roy dan Lucky. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Kasusnya mungkin terbilang ringan, yakni saling salib di jalanan, nyerempet, lalu terjadi perselisihan. Tapi rupanya insiden lalu lintas itu tak lantas segera tuntas. Melalui akun Instagramnya, pesinetron yang lekat dengan peran antagonis Lucky Alamsyah jengkel bukan kepalang. Ia lalu tumpahkan semua kekesalannya lewat video pendek melalui akun Instagram miliknya. Sontak kasus kecil di jalanan ini pun jadi heboh. Nyaris separuh lebih warganet tahu keluhan Lucky, hingga jadi headline di beberapa berita hiburan tanah air. Tak terima dengan ocehan Lucky yang dianggap telah mencemarkan nama baiknya, Roy Suryo, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini pun melawan. Ia langsung melaporkan Lucky ke pihak kepolisian Polda Metro Jaya dengan tuduhan pencemaran nama baik. Seabrek bukti versinya pun ia beberkan ke publik. Yang saya ikuti kemarin, dia bahkan menyatakan tidak pernah melakukan pemukulan kaca, ya gitu, terhadap mobil saya. Terus terang saya nyatakan ke dia bahwa itu buktinya ada semua, gitu ya. Meskipun itu dengan niat saya, ya dengan itikat saya itu tidak saya laporkan. Itu sebenarnya bisa dilaporkan juga. PIDUM itu, pidana umum itu, melakukan kekerasan ya terhadap barang milik orang lain, ya gitu. Karena buktinya sudah ada. Pulang dari sehari sudah kejadian itu, ketika saya pulang dari luar kota waktu itu, langsung saya sebenarnya merapat di Polda Metro dan kemudian sudah dicek sebenarnya, baik kendaraannya maupun ketika ada proses misalnya tiga-tiganya atau laka lantasnya. Kemudian ada proses pemukulan kacanya, semua sudah diambil termasuk sidik dadina. Tetapi memang tidak saya proses, ya. Karena apa? Karena kerugiannya terlalu kecil, ya gitu. Baik saya diserempet oleh saudara LA itu bekasnya sangat sedikit di kendaraan saya, ataupun ketika dia mukul kaca itu juga nyaris tidak ada bekasnya, kecuali kaca saya pecah. Tidak ada reaksi juga dari kendaraan tersebut, otomatis saya baru menghampiri. Saya menghampiri, saya minta untuk tolong beri reaksi, tolong buka jendela. Ternyata dibuka. Nah, pada saat itulah tiba-tiba ada terdengar suara dari tengah posisi penumpang, jadi di belakang supir tapi sebelah kiri, tiba-tiba ada suara yang tinggi. Kaget saya benar-benar, yang menyatakan bahwa dengan nada tinggi menyatakan bahwa saya yang salah, saya menyerobot jalan. Kenapa Anda yang marah-marah? Kamu yang salah. Nah, disitulah saya kaget. Ternyata pada saat itu baru saya melihat bahwa selain supir yang mengendarai kendaraan itu ternyata ada penumpangnya di belakang. Saya bilang, jadi saya pada saat itu tidak tahu siapakah penumpang itu dan siapakah mungkin pemilik mobil itu, saya tidak tahu sama. Yang saya proses itu memang unggahan kebenciannya, ya, atau yang melanggar undang-undang ITE-nya. Khususnya di pasal 27, junto pasal 45 yang hari ini dipertanyakan kepada terlapor saudara LA. Jadi unggahan di Instastory-nya ini yang dipermasalahkan, bukan yang lain. Jadi kalau
kemarin di saat press conference dia masih berkutat soal kejadian lalu lintasnya atau bahkan dia mendinai pemukulan dia, ya itu obsolete ya, sudah out of date, itu sudah 3 minggu yang lalu. Harusnya itu dia katakan langsung pada saat itu. Tapi saya melihat memang ini pola yang dilakukan. Kalau dia mau menyelesaikan masalahnya dari awal, ya dari awal ketika kejadian saya ajak ke pos polisi, selesaikan waktu itu, clear. Saya bukan anggota sebuah partai atau apa, jadi saya tidak punya kepentingan untuk memfitnah Anda. Saya juga tidak pernah menyebut nama Anda, saya hanya menulis RS. Jadi kalau memang merasa, ya sudah, jangan balik memfitnah saya. Karena saya punya bukti, ya. Jadi monggo. Mau legowo minta maaf, monggo. Tapi kalau kembali terus memfitnah saya dengan mengatakan saya memfitnah Anda, terserah. Tapi yang penting saya punya bukti. Yang bersangkutan pernah melakukan klarifikasi yang mengatakan saya tidak pernah menyebut Anda. Dari bukti-bukti yang ada, kita menemukan sebuah petunjuk. Antara lain, petunjuk tersebut telah kita sinkronisasikan dengan beberapa para ahli maupun rekam jejak digital yang ada, yakni dengan sebutan RS, mantan menteri. Ya, jadi inisial RS mantan menteri itu tidak ada, yang ada cuma Roy Suryo. Yang kedua, petinggi partai. Kita ketahui bahwasannya RS ini adalah petinggi partai. Terus yang ketiga, ada mobil klien kami Roy Suryo yang diposting di akun Instagram yang bersangkutan. Nah, jadi dengan petunjuk-petunjuk tadi itu sudah mengarah identitas tersebut kepada klien kami. Yang disampaikan oleh Luki sudah jelas kemarin dalam konferensi pers bahwa postingan yang dia memposting bentuk kekecewaan dia terkait dengan kecelakaan yang terjadi di antara mobilnya dengan mobil saudara Rosuryo. Meski insiden saling salib tak menelan korban serius, apalagi kendaraan roda 4 yang ditumpangi masing-masing tak mengalami remuk redam. Tapi rupanya, ocehan Luki yang menuding Roy lari dari tanggung jawab dan terkesan arogan saat didatanginya memang jadi tuduhan serius. Kepada tim barista dan sejumlah awak media, bahkan Roy menunjukkan sejumlah bukti hingga kronologi kejadian yang berbanding terbalik dengan kesaksian Luki di beberapa video kesaksian yang sempat viral di jagat maya. Waktu itu juga dia mau ribut di pinggir jalan, ya, di perempatan habis Arion di Jalan Pemuda. Saya waktu itu bilang, Mas, nggak usah ribut di sini, ya, kita selesaikan di pos polisi terdekat. Tapi ternyata dia nggak mau, ya, dia mau ribut. Makanya waktu itu pun saya sudah bilang, oke, kalau Anda nggak mau selesai di sini, kita selesaikan di halaman kantor TV yang ada di dekat sini, ya, karena saya mau siaran di situ. Saya sebutkan kantor TV-nya mana, alamatnya mana, dan bahkan saya ajak dia. Klien kami sudah melaporkan peristiwa kecelakaannya sendiri dan tadi juga sudah dilakukan rekonstruksi oleh pihak kepolisian. Jadi kita tunggu aja prosesnya, siapa yang bersalah tentunya biarkan nanti proses hukum yang menentukan. Luki pun tak tinggal diam. Ia kembali memposting video berupa sindiran terhadap Roy. Ahli IT itu dianggapnya jumawa. Bukannya meminta maaf, malah melaporkannya ke pihak berwajib. Namun meski sudah dilaporkan kubu Roy, Luki tak gentar. Usai menjalani berita acara pemeriksaan dari pihak Polda Metro Jaya Kamis lalu, Luki mengaku akan menghadapi semua laporan hukum yang telah dilayangkan Roy Suryo. Kronologis kejadian. Hanya klarifikasi aja biasa. Apakah ada rencana melaporkan balik Roy Suryo? Sementara saya nggak bisa bicara apa-apa. Pokoknya sementara saya diminta datang kemari untuk klarifikasi aja. Itu aja yang bisa saya. Berapa pertanyaan? Berapa pertanyaan tadi dalam Mas Luki? Nanti saya nggak ingat ya. Saya ingat beneran. Saya mengapresiasi panggilan yang kedua dari Polda Metro Jaya, ya, terhadap saudara MAA, ya, nama aslinya MAA alias LA. Saya mengucapkan terima kasih kepada kepolisian, ya, atas majunya proses pemeriksaan itu.
Pihak kepolisian Polda Metro Jaya sendiri hingga kemarin memang masih terus mendalami kronologi kejadian berdasarkan fakta di lapangan juga kesaksian dari kedua kubu. Lantas benarkah kedua kubu masih sama-sama ngotot ingin melanjutkan kasus ini ke jalur hukum? Karena memang ada bahasa yang sangat merendahkan harkat dan martabat seorang Roy Suryo dengan kata-kata, pernah nggak hafal lagu kebangsaan Indonesia Raya? Ataupun dengan sebutan bahwasanya macam kau nggak punya adat gitu. Ya, ini sangat menyerang harkat dan martabat seseorang. Karena ini sudah masuk ke barang bukti, kalau ditanyakan itu ya nanti aja tanya aja sama yang kepolisian ya. Nanti kan tinggal ditanya gampang tuh, ya kan? Insiden jalanan yang tak memakan korban, tapi heboh di pemberitaan ini akhirnya membumbung jadi isu nasional. Berita-berita saya melakukan tabrak lari itu masih ada, ya gitu. Media kan memang tidak memiliki hak kewajiban untuk menghapus berita sebelumnya. Memang, ya tapi kan dia sudah terlanjur memuat itu. Jadi hari itu saya benar-benar ya dibully ya, saya menjadi korban banyak orang yang kemudian menanyakan ke saya, Mas kok tabrak lari sih gitu, malukan gini. Bahkan dia pun kan juga menulis shame to you RS, jadi saya dianggap orang yang memalukan, nggak punya adab dan lain sebagainya. Ini kan keterlaluan ya. Tapi apa yang membuat keduanya sulit berdamai? Benarkah karena sama-sama merasa paling benar? Benarkah Roy mematok syarat yang sulit dilakukan Lucky agar laporannya dicabut kembali? Syarat apa saja yang diajukan Roy agar kasus ini berujung damai?